Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya percaya dari sini akan keluar banyak pemuji-pemuji. Apa sudah percaya? Sudah percaya? Gak percaya atau percaya? Saya percaya, saudara juga percaya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Memang hari ini dibuat lebih panjang praise and worship supaya mereka bisa memberikan mentransferkan roh. Pujian penyembahan bukan sekedar pujian penyembahan, roh pujian penyembahan. Kalau pujian penyembahan saja itu kita lakukan seminggu sekali kalau di gereja. Tapi kalau roh, itu roh pujian penyembahan itu ada di dalam roh kita menjadi satu. Maka hidup ini adalah satu pujian penyembahan. Tidak perlu dikenop dulu, ayo nyanyi baru nyanyi. Di rumah sudah saya pikir juga Irwan di rumah dimanapun juga menyanyi praise and worship, ya toh? Di mobil setir juga pakai mata merem atau buka. Nah ya kan. Haleluya. Saya mau berbicara tentang sesuatu yang sederhana, firman Tuhan yang sudah sering kali kita dengar tapi selalu baru jikalau diulangkan kembali. 1 Samuel 17, silakan buka dan jangan ditutup-tutup sampai selesai, pulang baru ditutup ya. Karena kita akan membaca beberapa ayat di sini, kisahnya sederhana, yaitu tentang Daud melawan Goliat. Ini adalah penampilannya dia pertama kali, langsung tidak dikasih musuh orang kate atau orang pendek, tapi orang tinggi besar, raksasa, ukuran raksasa. Daud ukuran agak kecil ya. Dan menurut tidak seimbang, jasmaninya tidak seimbang. Tapi Allah tidak melihat ketidakseimbangan jasmani, tapi Tuhan melihat roh. Ya, puji Tuhan, roh kita harus roh yang daripada Allah, roh yang kuat, yang raksasa. Puji Tuhan. Nah, saudara kalau membaca di dalam siapa yang pernah membaca pasal 17 1 tolong angkat tangan. Yang pernah baca di rumah kayak di mana, tolong angkat tangan coba. 1 2 3 siapa? Tinggi supaya tahu. Angkat tangan, bukan angkat kaki, angkat tangan. Di sana siapa yang sudah pernah membaca? Itu pasal 17. Semua sudah pernah baca? Maksud saya kalau sudah baca saya tidak jelaskan, tidak bacakan lagi. Baca di rumah saja, overwork, ngelembur ya. Nah, saya anggap saudara sudah semua tahu, sudah mengerti, pernah dengar paling sedikit 1 kali tentang Daud versus Goliat. Oke? Pernah? Ya, saya anggap pernah. Yang tidak pernah, baca Alkitab sekarang. Haleluya. Peperangan ini bukan peperangan kecil. Walaupun yang dilawan oleh Goliat adalah anak kecil. Ya, orang kecil. Kalau anak lebih kecil lagi dari yang kecil. Ya. Tapi ini peperangan dahsyat. Lepas daripada siapa yang melawan Goliat. Entahkah itu orang gagah perkasa juga, entahkah orang itu setengah pendek kah, orang itu bagaimana, nggak soal. Tapi apapun, siapapun, Daud yang menurut
tubuhnya, ukuran tubuhnya tidak cocok, kurang afdol, kurang menarik, kurang tampan untuk menjadi seorang raja, ya. Tapi peperangan ini adalah peperangan yang dahsyat, ya saudara. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa peperangan dahsyat ini dimulai dari ketaatan akan hal-hal yang kecil. Wah, dia mulai dengan taat memindahkan gunung bawa karaing. Wah, tidak saudara, ya. Tidak, mulai dari hal-hal yang kecil-kecil. Singkat cerita, dia disuruh bapaknya juga tidak memberikan surat kuasa atau surat jalan atau surat apa. Pokoknya, Daud, kamu berangkat, ya cari di mana saudara-saudaramu yang tinggi besar, gagap, tampan itu. Berikan ini makanan, dibawakan biskuit, bukan biskuit apa, dibawakan keju, roti, kismis, bukan biskuit, kismis. Ya. Waduh, satu gerobak besar. Dia jadi tukang catering sekarang, mengantarkan makanan saudara-saudaranya. Lebih tinggi atau lebih rendah dari saudaranya? Lebih rendah catering. Bukan cateringnya, dia yang cuma jadi pesuruh. Ya, tapi dia mau itu. Saya heran, dia tidak nanti dulu papa, kalau papa suruh saya begitu, mari kita duduk berdua dan kita diskusikan lagi. Kita perdebatkan apakah cocok saya ini jadi tukang catering, ya. Apakah tidak merendahkan gengsi saya? Sama sekali tidak ada bantahan. Dia juga tidak berkatakan ya pak, tapi tidak pergi, kata perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, kalau di dalam kebaktian ya Tuhan, atau ya Paulus, ya Paulus, ya pulang apa khotbahnya Paulus? Nggak tahu, lupa. Saudara, hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi. Nah, dimulai dari ketaatan yang akan hal-hal yang kecil ini adalah dia disuruh dan dia menurut. Satu perjalanan yang berbahaya, dia menurut. Apalagi kalau dia bawa makanan begitu banyak, dari jauh serigala-serigala sudah cium. Singa-singa yang kelaparan sudah cium. Bisa jadi dia mesti bertempur berapa kali di tengah perjalanan sampai tiba di tempat peperangan itu. Enggak soal. Saudara perhatikan bahwa seringkali hal-hal besar itu tidak dimulai dari hal besar, hal kecil. Seringkali kemenangan yang besar itu tidak dimulai dari peperangan yang kecil. Ya, tetapi ketaatan, maafkan, peperangan yang besar itu tidak dimulai dengan perang yang besar, tapi peperangan yang kecil. Saya kasih contoh bahwa Tuhan suka memakai yang kecil-kecil. Apa sebabnya? Pertama, supaya jangan kalau dia menang, pantasan, siapa gue, atau orang-orang fansnya bilang, pantasan, idola saya memang demikian hebat, tapi supaya Tuhan yang dimuliakan. Bukan Daud, tapi Tuhan yang dimuliakan. Bukan pendeta Paulus yang dimuliakan. Ya, Tuhan sangat cemburu sekali pada satu saat saya dipuja-puja, kemudian Tuhan pukul saya. Habis itu tak berani lagi. Saya hanya manusia biasa saja. Ya, nah saya mau berikan contoh beberapa hal. Nah, kesembuhan seorang jenderal dari satu negeri yang berbatasan dengan negeri Israel dan yang mengalahkan Israel. Kesembuhan jenderal ini siapa namanya jenderal? Naaman. Ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari kesaksian atau pemberitahuan kesaksian seorang duta besar dari Israel, tidak. Kesaksian dari seorang gadis kecil, budak bangsa Yahudi ditangkap perang. Mereka menang, bangsa Syria ditangkap, banyak orang yang ditangkap, yang bagus-bagus yang ditangkap, yang pintar-pintar kayak Daniel, yang bodoh-bodoh disuruh tinggal di Yerusalem, disuruh jaga yang sudah pecah-pecah, yang sudah hancur-hancur bangunan itu, ya yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego itu semua, Daniel dan sebagainya. Termasuk ini anak perempuan kecil ini, dia bersaksi. Kesaksiannya sederhana, mungkin tidak sampai 2 menit sudah selesai. Andai kata Tuhan itu ada di negeri saya sekarang ini, pasti dia bisa sembuh. Kenapa? Ada seorang nabi, siapa namanya? Elia atau Elisa. Saudara, raja diberitahu itu, raja percaya, Naaman percaya, oke, tidak ada masalah, berangkat saja, berangkat, terjadi kesembuhan bukan terhadap seorang kecil. Saya tidak membedakan seorang tukang becak misalnya sembuh, itu luar biasa juga. Tapi ini jenderal, dia punya pengaruh besar. Kalau satu jenderal bertobat,
itu bawahannya dia berapa ribu, berapa puluh ribu. Betul? Kalau satu raja bertobat, Raja Ahasveros bertobat, melihat Raja Darius sesuai, melihat singa tidak bisa berbuat sesuatu yang mencelakakan Daniel, satu raja bertobat, seluruh negeri ditulisi surat. Harus menghormati Allahnya Daniel. Luar biasa. Kalau orang kecil menulis surat itu kepada seluruh bangsa atau seluruh negeri, orang tidak terlalu menggubris. Itu nanti saya masih sibuk sana. Tapi kalau raja, orang memperhatikan. Apa sebabnya? Karena dia punya pengaruh. Dan pengaruh yang biasanya dipakai untuk hal-hal yang negatif, untuk korupsi, itu sekarang dirubah menjadi pengaruh yang positif untuk umatnya bertobat dan terima Tuhan Allahnya orang Yahudi. Ini yang pertama. Yang kedua, orang Samaria yang sudah hampir mati semua, kelaparan, dikepung oleh tentara Syria dan sebagainya. Nah, itu bisa diselamatkan dalam tempo 1 kali 24 jam. Bayangkan, hanya dengan satu kabar yang diberitakan bukan oleh orang yang besar-besar pangkat tinggi, tapi oleh 4 orang, semuanya itu kusta. Siapa mau ngomong-ngomong sama orang kusta? Siapa yang mau dekat-dekat sama orang kusta? Siapa yang mau percaya apa kata orang kusta? Jangan-jangan mereka berkata itu oleh mereka frustrasi, ya, sehingga ya mereka ngomong ngawur saja, pokoknya ini itu supaya orang memperhatikan mereka bahwa ada 4 orang kusta tinggal di luar dari pintu gerbang kota Samaria. Luar biasa, orang kusta dipakai untuk menyelamatkan satu negeri, satu kota, itulah kota Samaria. Ini dahsyat. Tidak mungkin itu bisa terjadi jika tidak ada sesuatu yang dibalik 4 orang kusta. Ya, kita lihat orang kusta kita jijik, tapi Tuhan justru pakai orang ini supaya kemuliaannya bukan untuk dia, kemuliaannya untuk Bapa di sorga. Amin. Ada satu contoh, begitu banyak contoh. Adam dan Hawa jatuh bukan makan satu keranjang buah si kamalama, si bakalama, si tukang makan, itu aja sudah. Bukan satu keranjang air, turunkan semua. Hawa memberikan komando kepada suaminya, ayo turunkan semua turunkan semua, satu keranjang, 10 keranjang. Makan keranjang pertama masih belum, kedua belum, ke-10 termasuk keranjangnya yang dimakan, barulah dia jatuh dalam dosa. Terbuka bahwa dia lihat, aku ketelanjang. Dan dia ada tuduhan, bukan satu keranjang, bukan 10 keranjang. Makan baru satu buah, kecil, sedikit. Jangan main-main dengan hal yang kecil. Iblis bisa memakai sesuatu yang kecil untuk menjatuhkan sesuatu yang besar. Ya, setelah ini sangat penting sekali. Ya, jangan kita mempermainkan dosa, tapi kita juga jangan ketakutan terhadap dosa. Ya, puji Tuhan, haleluya. Satu waktu Tuhan memberikan perintah ini kepada Petrus dan CS. Karena mereka tidak mendapatkan ikan dalam tempo 1 malam. Yang pertama di dalam Injil Lukas 5, yang kedua dalam Yohanes 21. Kedua-duanya dalam kondisi tidak punya makanan. Ikan, tidak ada seekor ikan pun. Yang ada adalah angin, makan angin, masuk angin. Dan Tuhan tanya kepada Petrus atau kepada murid, adakah lauk pauk? Tidak ada Tuhan. Jangan ke nasi goreng, nasi kuning aja tidak ada, apalagi nasi goreng. Tidak ada makanan di sini Tuhan. Tidak ada satu ikan mairo pun ada di sini. Saudara, atas Tuhan kepada yang pertama, saudara boleh tulis saja Lukas 5. Tuhan bilang, pergilah ke tempat yang dalam. Petrus pergi ke tempat dalam. Diserok begitu aja, dijala begitu. Dapat dua perahu penuh. Luar biasa. Sebetulnya Petrus bilang, maksud saya bukan terlalu banyak seperti ini Tuhan. Saya dapat satu keranjang kecil aja sudah terima kasih. Karena 1 malam saya tidak mendapatkan. Tapi karena perkataan Tuhan saya lakukan. Ini orang yang taat kepada perkataan Tuhan, satu perintah. Siapa kira, Petrus juga tidak mengira bahwa dengan taat itu, Petrus tidak Tuhan nanti dulu ya, kita duduk berdiskusi dulu. Apa kira-kira betul itu pergi ke tempat yang dalam, asal tempat yang dalam kemudian bisa dapat ikan yang banyak? Belum tentu, kalau tidak dapat saya lebih diketawai sama teman-teman saya.
Dikita ini Petrus sudah frustrasi nih, stres. Satu malam tidak dapat seekor ikan apapun. Tidak pakai berdebat, langsung dia bilang, ya Tuhan. Dia pergi ke tempat yang dalam dan dia menjala. Dia mendapatkan lebih dari yang dia pernah pikirkan, mimpikan. Lebih daripada yang dia harapkan, lebih dari yang dia percayai. Oh, dia akan bisa mendapat. Ya, dia harap supaya dapat satu perahu itu saja penuh dengan ikan, sudah terima kasih banyak. Tidak pernah dia berpikir 2 perahu. Ini luar biasa. Ya. Yohanes yang tidak tahu apa-apa, kecipratan berkatnya Petrus. Ngerti kecipratan? Coba ambil air. Kena air. Bisa mengerti? Bahasa Arab apa? Bahasa Makassar apa? Nah, ini pakar-pakar. Ya, sudah saya tahu. Ya, Yohanes yang tidak tahu apa-apa, kecipratan berkatnya Petrus. Luar biasa. Saudara, itu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan memberkati kita, jangan berkat itu menciprat ke dalam, tapi mestinya saudara yang ngomong, keluar. Keluar. Ya. Orang tidak tahu apa-apa mendapatkan berkat dari kita. Kecipratan berkat daripada kita. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata, jadilah terang dunia dan garam dunia. Yang satu lagi dalam Injil Yohanes pasal 21, Tuhan bilang, tebarkan jalamu sebelah kanan. Dia tebarkan sebelah kiri, enggak, sebelah kanan. Dapat? Oh, sekarang bukan dapat kuantitasnya dua perahu penuh, tapi dia dapat kualitas 153 ekor besar-besar. Cakalang-cakalang. Luar biasa, 153 ekor. Dahsyat. Semua ini mujizat bermula dari apa? Dari sebuah perintah yang tidak cocok dengan program komputer kita, yang tidak cocok dengan keadaan awan dan cuaca yang terus dahsyat ini, angin puting beliung di mana-mana sana. Ya, tetapi oleh sebab dia percaya, walaupun perintah Tuhan itu kecil, sepertinya tidak ada kaitannya. Tuhan, saya seumur hidup, saya ini sudah tua, senior di danau ini tidak pernah, kalau udah dapat ikan di sini, ayo sebelah kanan dari perahu, atau ayo pergi ke tempat yang paling dalam. Nah, pernah dia lakukan seperti itu. Tapi Tuhan melakukan sesuatu yang asing bagi mereka. Tapi mereka harus taat. Ya, taat. Kadang-kadang kita taat. Ya, saya mengerti, saya mesti taat. Saya mesti taat. Tapi ada kadang-kadang Tuhan mau saya taat, tapi tidak masuk akal. Gimana bisa begini, bisa menghasilkan itu? Ini bisa menghasilkan yang begini. Tidak masuk akal. Nah, seringkali berkat itu sudah ada di atas plafon, mau turun, tapi nggak jadi, ditahan oleh akal kita sendiri. Tidak berarti bahwa sudah tidak perlu pakai akal, tapi jangan akal bulus. Tapi akal yang disertai dengan sebab akal itu biasanya itu sebengkok-bengkok kayak ular begitu. Ya. Makanya mesti diluruskan, tulus, berhikmat, tapi tulus. Ya, ini bermula dari satu perintah yang begitu sederhana, dibawa kesederhanaan, yang tidak pernah Petrus mendapatkan itu sebelumnya. Ya, tetapi ke dalam atau ke sebelah kanan perahu bagi Tuhan tidak menjadi soal. Yang penting bagi Tuhan itu kamu harus taat. Ya, kita mau kerja apa saja harus taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada otoritas, taat kepada pemimpin, taat kepada semua pemimpin, PKS dan sebagainya, pemimpin juga. Ya, jadi saudara, Tuhan mau supaya kita taat walaupun kayaknya itu salah. Ya. Tapi bagi Tuhan itu adalah latihan untuk kita mau taat atau tidak. Mau taat, melakukan tapi separuh, setelah itu 3. Atau mau taat tapi di belakangnya menggerutu. Nah, itu semua itu nanti akan diukur sama Tuhan. Ya. Jadi ketaatan dan ketaatan itu ada macam-macam.
Jadi saudara, satu hal yang kecil disuruh pergi ke tempat yang dalam. Ya, apa itu artinya? Tapi dari sini Tuhan sedang melatih Petrus untuk lebih banyak menggunakan iman hati daripada otaknya. Ya, sebab itu kita seringkali diizinkan Tuhan, diminta oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu ketaatan terhadap hal yang tidak masuk akal, yang kecil, yang orang mengatakan itu tidak benar begitu. Tapi di situ ketaatan kita. Setiap kali Tuhan memberikan perintah, itulah latihan ketaatan bagi Petrus CS. Ya. Nah, hal yang pertama, saya bicara tentang ketaatan. Sangat penting sekali. Ya. Ketaatan itu mahal. Betul? Ketaatan itu mahal. Tapi kalau tidak mau taat, lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Siapa contohnya? Yunus. Taat, dia sudah sampai di Niniwe. Betul, di Niniwe. Ya, di Niniwe. Gak macam-macam. Ya, sampai waduh, hampir mati. Karena apa? Gak taat. Akhirnya Tuhan masuk, kan, dia minta masuk, dia memilih masuk di dalam laut, tapi Tuhan sediakan ikan besar. Kalau tidak ada ikan itu, binasa dia. Mahal? Oh, sangat mahal. Hampir dia mati di situ. 3 hari bayangkan diselimuti dengan apa saja yang ada di dalam perut ikan besar. Kalau ikan teri kan tidak bisa menelan manusia, saudara ya. Maafkan. Jadi tergantung saudara. Saudara mau pilih yang mahal atau yang lebih mahal? Itu saja. Ya. Kalau saya mau pilih mahal, ya taat itu memang mahal. Ya, mahal itu berarti mesti bayar harga. Bukan selalu dengan duit, tapi dengan penyerahan diri kita, dengan berkorban waktu kita. Ada orang bilang, aduh kalau saya ada waktu saya akan jadi choir, tapi kalau saya sibuk tidak bisa. Minta maaf, Tuhan Yesus juga mengerti. Ya kalau saya mau melayani kalau ada tempo dengan tanda kutip. Pelayanan seperti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sekalipun Anda melayani, tapi hati Anda mendulukan hal yang lain daripada Tuhan Yesus, itulah kerajaan sorga. Mari kita kembali kepada kehendak daripada Allah. Ya, saudara, melalui ketaatan ini dia akhirnya masuk dalam peperangan dan dalam peperangan dia menang. Dia diangkat jadi anak menantu daripada Raja Saul. Dia diberikan kedudukan paling hebat, ya di depan jenderal dan selalu dia menang. Promosi. Banyak orang mau promosi rohani atau jasmani, tapi tidak mau bayar harga. Gak bisa. Ya. Saudara, kita perlu membayar harga kita supaya promosi kita cepat naik. Karena tidak mau bayar harga, maka dia berusaha mempromosikan diri sendiri. Seperti siapa? Raja Saul. Ya. Daud promosi? Enggak pernah dia. Bahkan Saul sudah mati, dia masih tetap tenang-tenang aja. Ya, penatua-penatua dari bangsa dari suku Yehuda bilang, Tuan Raja ini cuma raja atas satu suku loh. Masih ada 10 suku, belum pernah Anda mengatakan sekarang waktunya saya menjadi raja. Raja Saul sudah mati. Daud tidak mau. Disuruh begitu, tidak mau. Biar Tuhan yang angkat saya. Kalau Tuhan tidak mengangkat saya, mengapa saya mesti mengangkat diri saya? Luar biasa. Dan betul Tuhan tidak curang, diangkat atau tidak? Oh, diangkat jadi raja, luar biasa. Ya, saudara, jadi setiap ada ujian peperangan itu promosi kita. Ya, orang bilang seringkali mereka minta maaf. Saya memang begini keadaan saya, karena latar belakang ibu bapak saya bercerai. Saya punya saudara 10, tidak tahu yang satu di sini, yang satu di sana. Saya kandas di Makassar. Memang yang lalunya saya sudah jelek, nggak bisa memproduksi sesuatu yang baik. Saudara, semua kita adalah produk masa lalu kita. Tapi masa lalu kita itu tidak bisa mendikte kita supaya masa depan kita mulai sekarang sama dengan masa lalu kita. Bukan dia yang berkuasa, Tuhan yang punya kuasa
untuk mengeluarkan kita dari kegelapan masa lalu dan ditaruh menjadi sinar terang, jadi garam dunia dan terang dunia. Ya, saya punya banyak contoh-contoh bahwa ada bapak yang baik, anaknya jahat, dan sebaliknya bapak jahat, anaknya baik. Contohnya yang terakhir ini adalah Hizkia. Bapaknya itu jahat. Hizkia itu bapaknya namanya Ahaz atau kalau tidak salah begitu. Jahat disebut. Tapi Hizkia, seorang yang saleh. Mengapa bisa terjadi begitu dengan Hizkia dan bagi saudara tidak bisa terjadi? Apa bedanya Hizkia dengan Anda? Tuhannya sama, Alkitabnya sama, firmannya sama. Mungkin dalam mentaatinya tidak sama. Tidak sama. Maka jangan salahkan Tuhan dan jangan salahkan masa lalu. Ini masa lalu yang selalu disalahkan ini membuat excuse, seperti memaafkan diri, kasihan diriku. Ya. Jadi aku begini nih, jangan kamu cerca aku, jangan kamu mencemooh aku. Kamu mesti kasihan sama aku karena masa laluku, selalu masa lalu sampai mati masa lalu. Tidak benar. Itu siasat iblis untuk membelokkan saudara. Supaya saudara tidak mengalami mujizat daripada Tuhan, pemulihan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara, marilah, Tuhan adalah Tuhan dari masa lalu dan masa kini dan masa depan. Amin. Pernah ingat pendeta Bill Wilson? Masih ingat? Berapa tahun yang lalu dia seorang pendeta sekolah minggu di New York dengan jumlah jiwa 22.000 anak-anak sekolah minggu dalam satu gedung besar. Ya, dan dia jemputi anak-anak itu termasuk yang terlantar dengan 80 bus. Dia punya 80 bus. Ya, luar biasa. Saya tanya sama dia, bagaimana kamu bisa diberkati begini sekalipun ini anak sekolah minggu, tapi ngumpulin anak sekolah minggu juga sama sulitnya dengan mengumpuli orang tua. Betul? Lantas dia cerita begini. Dulu saya juga tinggal di daerah yang slum seperti ini. Ibu saya, bapak saya tidak tahu, kabur mana-mana tidak tahu. Ibu saya, satu ketika ibu saya sudah tidak mampu lagi. Lantas bukannya saya diserahkan kepada yatim piatu, tapi satu ketika ibu saya menggendong saya dan dia taruh di muka pintu rumah, tidak tahu rumah siapa, ya masih kecil, dan ibunya bilang jangan pergi kemana-mana, tunggu sampai mama kembali. Dia dengar, dia pegang terus itu. Satu hari, satu malam, mama mana? Ya, satu hari, 2 hari, 2 malam, mama mana mama? Gak ada. Mungkin ini gak makan juga, cepruk. Hari ketiga, saya gak makan juga, saya masih tetap tunggu mama saya. Gak datang, ada orang jemput saya. Lihat, kasihan, ambil saya, jadikan anak pungut. Dan sejak itu belas kasihan Tuhan datang kepada saya. Dan jadilah seperti ini. Tuhan suruh Bill Wilson untuk melakukan pelayanan sama seperti dia alami, Bill Wilson kecil alami. Jadi dia sekarang menjemputi anak-anak, termasuk anak-anak terlantar. Satu waktu dia, kalau tidak ada sopirnya, 80 bus banyak ya. Dia sopiri sendiri, ya. Dia lihat itu anak kok tinggal di situ terus ya, sambil nangis. Besok dia naik bus jalan situ, loh itu anak kok masih tetap ada ya. Besok lusa, loh itu anak kok tidak pergi-pergi ya, mati itu nanti kelaparan setiap malam. Dia ambil. Itulah permulaan dia melakukan satu misi yang mulia sekalipun latar belakangnya dia adalah anak yang dibuang begitu saja oleh orang tuanya. Apakah karena dia mengalami hal seperti itu, maka masa depannya dia juga harus mengalami seperti itu? Ya, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Tapi kalau Tuhan Yesus bangkit, kuasa kebangkitan sudah mengalahkan kuasa
Ya, jadi jangan kita selalu mengeluh, jangan kita selalu merengek sama Tuhan, jangan kita selalu bilang komplain sama Tuhan. Mengapa Tuhan, saya jadi orang Kristen, saya sudah berkorban, saya sudah beri 10, kembalikan milik Tuhan dan ini dan sebagainya. Tapi mengapa begini? Mari kita rubah, jangan mengapa, tapi mengucap syukur. Mau mengucap syukur? Terima kasih Tuhan. Dibalik, ya kalau orang dunia terima dulu, baru terima kasih, thank you well. Ya, terima kasih. Tapi kerajaan surga lain. Terima kasih dulu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iblis pasti akan mengganggu. Mana? Apa yang kamu terima kasih? Tidak ada apa-apa kok kamu bilang terima kasih. Terima kasih ini akan membuat apa-apa. Dengan mengucap syukur, terima kasih terus menerus, maka apa yang kita butuhkan akan ditambahkan oleh Tuhan. Tapi mengucap syukur jangan ngomel-ngomel. Ya, puji Tuhan. Jadi marilah kita bangkit dari produk hidup kita yang lama. Ya, saya cuma minta berhubung waktunya, saya cuma baca 1-2 ayat saja. Mari tolong bacakan pasal 17, 1 sampai ayat 10. 17 ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, Ya, aku menantang hari ini, barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Terus? Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, perhatikan yang ditantang oleh Goliat adalah apa? Kami berperang seorang lawan seorang, supaya kami berperang seorang satu lawan satu. Ya, ini jahat sekali. Goliat itu adalah tipe daripada kuasa iblis. Dia mau satu orang tampilkan lawan satu aku akan melawan satu orang, satu lawan satu. Tapi ini tidak benar. Ya, apa sebabnya? Mestinya bukan satu lawan satu. Kenapa bisa satu lawan satu? Mestinya keluarga per keluarga, keluarga per keluarga. Tadi saya akan tunjukkan ayatnya. Ya, bukan kalau Goliat bilang satu saja. Ini berarti iblis sudah berhasil mempreteli keluarga anak Tuhan, sehingga tak tahu bapaknya di mana, ibunya di mana, anaknya di mana, cucunya di mana. Tahu, dipreteli. Bisa mengerti itu, dipreteli. Supaya jangan keluarga per keluarga berdiri, tapi satu orang demi satu orang, kecil. Keluarga banyak, kuat. Kalau satu keluarga rumah tangga bersatu, dahsyat. Dia tidak mau keluarga per keluarga. Kenapa? Dia takut, dia pasti kalah. Kalau keluarga Anda, rumah tangga Anda, perhatikan baik-baik. Satu roh, bukan cuma satu daging. Itu ditakuti oleh iblis. Tapi seringkali iblis tidak takut karena rumah tangga itu sudah terpecah belah. Siapa yang mau memecah belah? Bukan iblis. Jangan salahkan iblis. Kita sendiri tidak berjaga, tidak berhati-hati, tidak menempatkan posisi kita masing-masing pada tempatnya seperti yang diatur oleh Efesus pasal 5. Posisinya dari orang tua juga ada, posisi dari anak juga ada, posisi daripada mertua juga ada. Ya, yang paling menyedihkan, satu waktu saya di satu kebaktian yang lain di luar kota, saya tanya, siapa musuh saudara? Ada satu dengan suara keras yang, mertua saya. Wah, semua kaget. Saudara, tidak ya, bukan itu. Puji Tuhan. Nah, coba tolong bacakan dengan cepat saja. Yosua 24 ayat 15. Maafkan. Tulis saja tapi jangan dibaca. Yosua 24 ayat 15. Sekarang yang dibaca Saharia 10. Ya. Saharia 10. Ya, pasal 12, minta maaf, ayat yang ke 12. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, Ya, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, ya, dan istri mereka tersendiri, ya. kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri, Semua keluarga. dan istri mereka tersendiri. Ya, istrinya juga hadir di situ tersendiri, karena memang itu zaman itu
Ya seperti saudara sepupu kita kalau pergi ke rumah ibadah, pria dipisahkan daripada yang suami. Pria termasuk suami dipisahkan dari istri atau wanita yang belum menikah. Tidak boleh campur seperti kita begini di sini campur. Ya, tapi tetap istri itu hadir. Jadi tidak cuma 1 lawan 1. Mana istrinya? Oh 1 lawan 1 kok mau pakai istri terlalu banyak. Mana anaknya? Wah enggak pakai. 1 lawan 1, suami lawan suami. Ya. Atau pria lawan iblis. Goliat juga pria. Nah, Saudara. Terus Nathan tersendiri dan istri mereka tersendiri. Ayat 13. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri. Ya. Kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Istrinya juga hadir di situ. Terus juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Nah, andai kata Daud mengerti, ya saya mau berikan contoh kepada saudara bahwa Daud satu belum menikah, jadi tidak bisa disalahkan. Tapi ini bukan cuma untuk Daud, tantangannya adalah juga untuk kita. Semua menghadapi tantangan, betul? Bukan Daud saja menghadapi tantangan. Marilah kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Mungkin di sini ada keluarga-keluarga yang sudah kacau, sebelah luar masih dipertahankan, tidak mau cerai hanya karena malu, ya nama keluarga dan sebagainya. Tapi sebenarnya dalam hati sudah ada ketawaran, tawar hati. Ya, ada banyak masalah. Tapi saya katakan dalam nama Tuhan bisa diselesaikan. Yang bilang tidak bisa, orang itu yang bilang tidak bisa. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Jangan jadi Kristen termometer. Jadilah Kristen termostat. Apa bedanya termometer dan termostat? Ter, sama-sama ternya. Ya. Termometer itu mengukur suhu ruangan. Ya, jadi kalau makin turun, makin dingin, 20, turun lagi 19, itu mengikuti terus. Wah sekarang ini 19 derajat Celcius, dingin sekali, belum 0. Ya turun lagi sampai 16, paling notok 16 sudah. Dia mengikuti naik turun. Kalau panas naik lagi, ya. Kalau turun udah turun, naik turun, nggak stabil karena mengikuti keadaan. Banyak orang Kristen hidup mengikuti keadaannya. Saudara boleh meneladani saya dalam satu hal. Tapi saudara jangan jadikan saya polisi dia ukuran saudara. Ukuran kita adalah Kristus yang sempurna. Tidak ada satu manusia yang sempurna, belum sempurna. Ya, jadi jangan jadi orang Kristen termometer. Ya kalau wah ada sesuatu, wah kita semangat puji Tuhan, jatuh percobaan, habis lagi. Ya, tapi jadilah Kristen termostat. Termostat itu bagaimana? Itu alat dipasang. Misalnya saudara mau supaya ruangan ini dinginnya 20 derajat Celcius, pasang di situ 20 derajat, tak. Setelah itu terkunci dia. Jadi kalau panas 25, dia nyala lagi kompresor, turun sampai 20. Kalau keturunan sampai 16, kedinginan ini otomatisnya jalan, nanti mati dia punya mesin ini, dan kemudian dia naik lagi. Jadi selalu di antara 20 derajat Celcius. Jadilah Kristen termostat. Apa sebabnya? Jangan hidup saudara ditentukan oleh keadaan, oleh lingkungan. Lingkungan yang buruk pun tidak boleh merubah hati saudara terhadap Tuhan. Jadilah Kristen termostat. Bukan dipengaruhi seperti termometer, tapi mempengaruhi. Bisa mengerti? Ya, ada orang Kristen datang kepada si A, datang sama si B, dia ngomong-ngomong, si B semangat-semangat tadinya, setelah 1 jam 2 jam ngomong-ngomong, si A pulang, si B melempem. Wah, dia jadi kecewa, dia jadi macam-macam lah. Kenapa? Karena mendengar hal-hal yang tidak benar, yang buruk, dan dia percaya, dia belum memeriksa, dia bilang ini benar, padahal salah. Akhirnya dia jadi lemah. Ya. Jadi ini Kristen termometer, bisa dilemahkan orang, bisa juga mungkin dikuatkan sebentar, tapi yang terutama dilemahkan. Jangan hidup kita tergantung situasi yang ada di sekeliling kita. Dalam nama Tuhan, saudara tidak akan bisa menikmati hidup di dalam Tuhan kalau saudara terus mengikuti termometer saudara. Jadilah termostat. Apapun yang terjadi,
tetap 20 derajat Celcius. Apapun terjadi, tetap firman Allah adalah ukuran bagi saya. Ya, dan segala sesuatu tidak mustahil bagi orang yang percaya. Dan jadilah seperti iman saudara, jadilah termostat dalam hidup saudara. Ya, dan kalau saya menjadi termostat, ada orang mau melemahkan saudara, gak bisa. Ada orang mau pengaruhi saudara untuk pergi ke jalan yang negatif, gak bisa. Karena apa? Saudara adalah Kristen termostat. Gak bisa dimainkan oleh orang, naik turun, tidak. Orang macam apapun dia datang untuk melemahkan saudara, tidak bisa. Karena apa? Saudara bukan termometer, saudara adalah Kristen termostat. Amin. Orang yang begini saja yang bisa menikmati hidup happy, ya, happiness, bisa menikmati kebaikan Tuhan. Apa sebabnya? Kalau saudara jadi termostat, termometer, saudara tidak bisa menikmati. Begitu mau menikmati, wah, dengar apa lagi? Down lagi. Begitu mau memuji Tuhan, wah, ada kabar burung lain, ada orang melemahkan lain, ada orang bawa isu lain. Saudara ikut saja. Saudara, Tuhan tidak memeriksa berapa puluh tahun saudara melayani Tuhan, saudara ikut Yesus. Tuhan mau lihat hati kita. Apakah termometer atau termostat? Tuhan tidak lihat Paulus, kamu sudah 20, 30, 40 tahun melayani. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat hati saya teguh, kuat, seperti batu karang, seperti rok Petra itu aja batu karang yang tidak bisa diroba-roba kecuali Tuhan. Atau hidup saya ini seperti termometer. Bayangkan kalau pendetanya sendiri pendeta termometer, bagaimana jemaatnya? Kasihan orang, tapi saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Terimalah apa yang menguatkan saudara saja. Dengarkan apa yang membangun iman saudara. Ya, seringkali dan terakhir masih Tuhan ajar saya. Ya, seringkali saya mau ngomong, tapi begitu mau ngomong, pikiran saya bilang, jangan terus. Ya, dan saya tidak meneruskan. Terima kasih Tuhan. Sebab bukan perkataan dosa yang saya ucapkan, yang saya mau ucapkan itu bukan perkataan dosa. Bukan dosa, bukan jahat, tapi tidak perlu. Tidak perlu. Bisa nangkap saudara? Karena itu tidak mendatangkan kasih karunia. Saudara bisa memberikan kasih karunia kepada saudara-saudara yang di lain, di kiri kanan. Melalui apa? Melalui perkataan saudara. Ya, ini terakhir saya membacakan Efesus pasal yang keempat, tolong bacakan ayat yang ke-29. Janganlah perkataanmu kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Yang baik. Untuk membangun. Membangun. Di mana perlu. Ya. Supaya mereka yang mendengarnya. Beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu seringkali kita pikir, oh Tuhan itu dari Tuhan. Oh Tuhan, kita puasa 3 hari 3 malam. Untuk apa? Dapat kasih karunia. Keliru. Kasih karunia bukan didapat karena puasa. Puasa itu untuk hal yang lain boleh. Kasih karunia itu adalah merasa ketidakberdayaan saudara. Pada saat saudara merasa ketidakberdayaan saudara, itu perasaan tidak berdaya itu mendorong saudara untuk dekat kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, untuk berharap bersandar kepada Tuhan. Dan itulah kasih karunia datang. Tapi bukan cuma ini saja. Pada saat Anda, orang ngomong sama Anda, ya, saudara Benny merasa dikuatkan. Melalui perkataan itu, saya mengimpartasikan kasih karunia. Alkitab yang ngomong kok, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bukan supaya orang yang puasa beroleh, wah nanti sombong, wah ini kadang-kadang saya puasa, kalau saya tidak puasa kayak kamu tidak puasa, kamu tidak dapat apa-apa. Tidak. Tapi di sini kata supaya kamu mendapatkan kasih. Semua saudara bisa membagikan kasih karunia. Betul? Melalui apa? Mata? Enggak. Melalui apa? Mulut. Perkataan Anda diberkati oleh Tuhan. Dan bukan cuma Anda yang diberkati, orang-orang di sekeliling Anda juga diberkati dengan kasih karunia. Mari kita bangkit berdiri semakin datang kepada Tuhan.